Kalau 2 buku harganya 10.000, harga 4 buku berapa? Sebagian besar orang langsung jawab 20.000. Tapi, kenapa bisa 20.000? Kalau kamu cuma jawab karena biasanya begitu, berarti kamu belum benar-benar ngerti konsepnya. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Metsi, Maths is Easy. Kali ini kita bakal belajar tentang perbandingan senilai. Yuk kita mulai. Kalau 2 buku harganya 10.000, lalu 4 buku harganya berapa? Dari 2 buku ke 4 buku, itu naik berapa kali ya? Dikali 2. Kalau jumlah bukunya dikali 2, maka harganya juga harus dikali 2. Jadi 10.000 dikali 2 hasilnya 20.000. Kalau naik bareng artinya senilai. Perbandingan senilai itu terjadi ketika satu jumlah naik dan jumlah lain juga ikut naik dengan perbandingan yang sama. Misal contoh pertama, di sebuah toko buah, harga 1 kilo apel adalah 20.000. Jika seseorang membeli 3 kilo apel, berapakah yang harus dibayar? Karena berat apel semakin bertambah, maka harganya juga semakin bertambah. Maka contoh pertama ini termasuk perbandingan senilai. Kakak kasih contoh lain ya. Misal seseorang menerima uang saku 10.000 per hari. Berapakah uang saku yang diterima selama 7 hari? Karena jumlah hari semakin bertambah, maka uang saku yang didapat semakin bertambah. Maka contoh kedua ini termasuk perbandingan senilai. Untuk menghitung perbandingan senilai, kita punya 2 cara. Jika kita pakai cara 1, yang pertama, tentukan jenis perbandingannya dulu. Apakah termasuk perbandingan senilai atau bukan? Lalu yang kedua, bandingkan yang sejenis. Dan yang ketiga, hitung hasilnya. Jika kita pakai cara yang kedua, yaitu tentukan jenis perbandingannya dulu, lalu tulis dalam bentuk perbandingan, setelah itu kali silang, dan yang terakhir, hitung hasilnya dengan cara mencari nilai X. Misal kakak punya contoh, di sebuah toko buah, harga 1 kilo apel adalah 20.000. Jika seseorang membeli 3 kilo apel, berapakah yang harus dibayar? Jika kita pakai cara yang pertama, yaitu kita tentukan dulu ini termasuk perbandingan senilai atau bukan. Kalau jumlah apel bertambah, apakah harganya ikut bertambah? Iya, berarti ini adalah perbandingan senilai. Sekarang kita lihat, dari 1 kilo ke 3 kilo itu berubah berapa kali? Dikali 3, maka uangnya juga dikali 3. Kenapa kita lihat 1 ke 3 bukan 1 ke 20.000? Karena yang kita bandingkan adalah jenis yang sama. 1 kilo dibandingkan dengan 3 kilo, bukan kilo dibandingkan dengan rupiah. Karena jumlah apel dikali 3, maka harganya juga dikali 3. 20.000 dikali 3 hasilnya 60.000. Jadi, jika seseorang membeli 3 kilo apel, maka ia harus membayar 60.000 rupiah. Jika kita pakai cara yang kedua, yaitu tentukan dulu jenis perbandingannya. Kalau jumlah apel bertambah, harganya juga ikut bertambah. Maka ini termasuk perbandingan senilai. Lalu kita bentuk perbandingan. Jadi 1 kilo per 3 kilo sama dengan 20.000 per X. Kita tulis huruf X karena kita misalkan harga yang mau kita cari pakai huruf X. Lalu kali silang. 1 dikali X hasilnya 1X. Maka kita tulis X sama dengan 3 dikali 20.000. Lalu kita cari nilai X-nya. 3 dikali 20.000 hasilnya 60.000. Jadi hasilnya adalah 60.000. Oke, coba contoh lain. Seseorang menerima uang saku 10.000 rupiah per hari.
Berapakah uang saku yang diterima selama 7 hari? Jika kita menggunakan cara yang pertama, yaitu kita tentukan dulu ini termasuk perbandingan senilai atau bukan. Kalau harinya bertambah, apakah uangnya ikut bertambah? Iya, berarti ini adalah perbandingan senilai. Lalu kita lihat dari 1 hari ke 7 hari itu berubah berapa kali? Dikali 7, maka uangnya juga dikali 7. Kenapa kita lihat 1 ke 7 bukan 1 ke 10.000? Karena yang kita bandingkan adalah jenis yang sama. 1 hari dibandingkan dengan 7 hari, bukan hari dibandingkan dengan rupiah. Lalu kita hitung, karena jumlah harinya dikali 7, maka harganya juga dikali 7. Jadi 10.000 dikali 7 hasilnya 70.000. Jika kita menggunakan cara yang kedua, yaitu tentukan jenis perbandingannya dulu. Kalau jumlah harinya semakin bertambah, maka jumlah uang sakunya juga semakin bertambah. Ini termasuk perbandingan senilai. Lalu kita bentuk ke dalam perbandingan. Jadi 1 hari dibanding 7 hari sama dengan 10.000 dibanding X. Kita tulis huruf X karena kita misalkan uang saku yang mau kita cari pakai huruf X. Lalu kali silang. 1 dikali X hasilnya 1X. Maka kita tulis X sama dengan 7 dikali 10.000. Lalu hitung hasilnya. Jadi X sama dengan 7 dikali 10.000 hasilnya 70.000. Jadi hasilnya adalah 70.000. Ingat ya, perbandingan senilai itu terjadi ketika satu jumlah naik dan jumlah yang lain juga ikut naik dengan perbandingan yang sama. Untuk menghitung perbandingan senilai, kita punya 2 cara. Jika kita pakai cara yang pertama, langkah pertama yaitu tentukan jenis perbandingannya dulu, apakah termasuk perbandingan senilai atau bukan. Lalu yang kedua, bandingkan yang sejenis, dan yang ketiga, hitung hasilnya. Jika kita pakai cara yang kedua, langkah pertama yaitu tentukan jenis perbandingannya dulu, lalu yang kedua, tulis dalam bentuk perbandingan, setelah itu kali silang, dan yang terakhir, hitung hasilnya dengan cara mencari nilai X. Sekarang kita masuk ke sesi kuis Metsi. Yuk uji seberapa paham kalian dengan materi kali ini. Kalian jawab di kolom komentar ya. Soal pertama. Kamu lagi di toko alat tulis. Harga 3 pulpen itu Rp6.000. Kalau kamu beli 6 pulpen, kira-kira harus bayar berapa? Jawabannya adalah Rp12.000. Soal kedua. Di toko buku, 5 buku harganya Rp25.000. Kalau kamu beli 10 buku, berapa yang harus kamu bayar? Jawabannya adalah Rp50.000. Soal ketiga. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 20 km dengan 2 liter bensin. Berapakah jarak yang ditempuh dengan 6 liter bensin? Jawabannya adalah 60 km. Soal keempat. Ada 4 orang pekerja yang dibayar total Rp40.000. Kalau pekerjanya jadi 8 orang, berapa total upahnya? Jawabannya adalah Rp800.000. Soal kelima. Seorang pekerja dapat membuat 15 barang dalam 1 jam. Berapa barang yang dapat dibuat dalam 5 jam?
Jawabannya adalah 75 barang. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, perbandingan senilai itu bukan soal hafalan, tapi soal memahami pola. Kalau satu naik, yang lain ikut naik. Kalau kamu suka belajar matematika dengan cara ngerti konsep, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video Metsi selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!